Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berusaha terus untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul difahami, harus betul-betul diyakini bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan hari ini tanpa kecuali semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan apapun itu bentuknya, itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua yang perlu kita camkan baik-baik, apabila satu nikmat diambil oleh Allah, satu nikmat diambil oleh Allah, maka semua nikmat-nikmat yang lain akan ikut bersamanya, hilang bersama dicabutnya satu nikmat tersebut. Coba kalau hari ini antum, panjenengan, saya ditakdirkan Allah sakit ginjal. Yang sakit apanya? Hilang semua nikmat. Jadi nampak sekali kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Ya. Makanya di ayat-ayat yang lain disebutkan salah satu faidah besar kenapa manusia Allah memberikan musibah, Allah katakan la'allahum yarji'un, agar manusia ini mau apa? Kembali kepada Allah. Nih, kasih musibah itu agar kita kembali. Musibah itu menunjukkan dua hal: tentang kemaha-kekuasaan Allah untuk berbuat, dan menunjukkan tentang betapa lemahnya manusia. Ya, jenengan enggak sehat, kecukupan kayak kuat, Pak. Kayak kuat. Ya. Satu saat itu dipaksa. Makanya kalau orang itu dinasihati dengan kalimat enggak bisa, dengarkan. Pasti akan diperingatkan oleh Allah dengan peristiwa. Sehingga percaya terus Masih enak gak? Gak oleh ya maksa kan? Terus Orang kalau gak bisa dinasihatkan dengan nasihat, akan dinasihati oleh Allah dengan peristiwa. Dan itu menyakitkan. Ya, padha kalau sampean kali kula nek nyeluk sing wedok si celuk pisan pindho gak kena, ping telune napa? Oh, serem tambah. Tambah serem sampean. Bangunkan anak,
Le salat subuh. Le waktunya mandi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau sekarang panjenengan ini lolos belum. Ya, sama dengan panjenengan mungkin karena keangkuhan ya. Kadang-kadang mau kecelakaan karena kelian. Untung aku biasa nyetir, belum. Diinget-inget nih, belum. Kan kadang-kadang orang selamat itu menunjukkan apa? Tidak mengembalikan keselamatan itu kepada Allah. Dia katakan apa? Untung mas aku biasa. Durung mas, enten ono. Nanti kamu akan dicelakakan melalui kelihanmu itu. Lihat nanti. Kita itu nggak ikut dalam hidup ini, nggak ikut ngatur, Pak. Panjenengan dengan itu merancang. Yang menentukan itu Allah. Tak tunjukkan hal yang nyata. Jenengan menikah itu pakai program nggak? Mau nikah nih perlu pakai program nggak? Tipe pasangan yang harus saya pilih, ada pakai program apa enggak? Apa sak kepethuk sampean cantol? Enggak. Sampean program enggak? Anda program, Anda pilih orang yang terbaik menurut pendapat Anda pada waktu itu. Betul? Belajar. Betul lah? Ini orang terbaik di antara yang lain. Kenapa? Karena waktu itu diskusi kok cocok, tukar pikiran kok cocok. Maka kita katakan ini orang yang cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Dijalani, dilakoni, berjalan. Apa yang terjadi? Selalu cocok? Selalu cocok? Di mana kecerdasan Anda kok nggak peka begini melihatnya? Di mana kecerdasan Anda kok nggak peka melihat, kok bleset? Kita terbatas lah kita ini. Cuma nggak sadar, gitu loh. Cuma nggak. Oleh karena itu diingatkan kembali, mari belajar menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, meniru akhlaknya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, mengikuti jejaknya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika beliau diberikan kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan, apa sikap beliau yang pertama? Beliau mengembalikan kenikmatan kepada pemiliknya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. 1. Saya dapat ini, saya berhasil begini, ini karunia dari Allah. 1. Mungkin ini kita bisa, tapi yang kedua belum tentu. Apa kata beliau? Liyabluwani, kesuksesan yang Allah berikan kepadaku itu untuk memberi ujian kepadaku. Ki sing gak duwe kula mbek sampean. Gimana? Itu Nabi Sulaiman memposisikan apa yang didapat itu sebagai ujian. Ya, ini yang nggak gampang, baik. Ini kedalaman melihat sesuatu. Kedalaman melihat sesuatu. Nah, makanya kula mbek sampean nggak pernah nek sukses terus njaluk donga, Mas dongakno supaya saya selamat. Lho kene apa? Aku sukses, Mas. Ora donga. Pernah begitu? Hah? Supaya saya tidak terfitnah dengan kesuksesan ini. Doakan saya supaya saya selamat, tidak tergelincir hati dan pikiran saya karena kesuksesan ini. Pernah begitu? Enggak. Insyaallah gak sadar. Gak sadar. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Masyaallah. Kesuksesan yang aku dapat, keberhasilan yang aku peroleh, kenikmatan yang aku miliki, itu
karunia dari Allah. Untuk apa? Untuk menguji aku. Aku diuji oleh Allah dengan ini. Jadi nggak seneng-seneng, nggak ponga, nggak gegabah, nggak congkak. Nah, kadang-kadang kula mbek sampean makan itu, kula mbek sampean niku gak didadekno wong sugih temen niku apa ya? Kan gak patek sugih sampean kali. Nah kita, kenapa kita dijadikan Allah seperti ini? Karena kita itu nggak bisa menjadi orang yang kaya bener tuh nggak iso. Lah wong katanya tidak pleta mobil lu kredit urung lunas. Wis sumbunge metu dhisik. Lah bener apa ndak itu? Utang-utangan kok disombongno itu kon ndi sampean? Ono mana sing lebih ngeri napa hasil bajing itu disombongno meniku lho. Apa bajing? Kalau binatang suka mengambil satu pohon, satu buah kelapa, itu jenenge bajing. Lah nek akeh Cina. Kok bisa jenengan hasil curang, hasil nipu, hasil nggak jujur, kok jenengan dibanggakan tuh kok rendah? Sadar nggak kalau rendah ya? Hina, pencuri nggak konangan, mek ngono tok itu. Halo? Terus jenengan bangga, di apa nih? Saya nggak malu dengan orang jual pentol yang jujur itu. Ya jujurnya, dia pertahankan kondisinya, gak malu. Makanya ini, masya Allah, ini perlu untuk diperbaiki pola pikir kita ini, supaya jalan hidup ini ketoto, Pak. Tidak ngawur, tidak awut-awutan, tidak berantakan, ketoto hidup ini. Hidup ada pertanggungjawaban. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini, mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti tafsir surat Al-Fatihah pada poin yang terakhir, makna dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemarin sudah kita bahas ya tentang alladzina an'amta alaihim. Kemudian penjelasan tentang ghairil maghdub. Ya, bukan jalan yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan yang tersesat. Itu permintaan kita setiap hari. Ya, kita ingin ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai Allah, bukan jalan yang tersesat. Itu permintaan kita setiap hari. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita perhatikan, kita pelajari bersama-sama apa itu al-maghdub. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawai, ya, dan juga dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Nabi ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maghdubi alaihim." Ya, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa orang-orang yang dimurkai Allah ini. Maka Nabi SAW menjawab, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ini dimurkai. Lalu dia bertanya, qultu ad-dallin, kalau begitu siapa kelompok yang tersesat ini? Maka Nabi menjawab, an-Nasara, orang-orang Nasrani. Nabi menyebutkan demikian ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Ya, ini kok kena masalah. Ini bukan ujaran kebencian, buat mungkin ini Injil kita dikatakan domba-domba tersesat. Waduh. Nah, ya tak? Ini domba-domba tersesat yang perlu
selamatkan. Nah, sekarang alasannya kenapa orang Yahudi itu dimurkai, apa sebabnya? Dan kenapa orang Nasrani dikatakan tersesat? Apa sebabnya dia tersesat? Lah ini yang nantinya kita harapkan untuk bisa menjadi ibroh bagi kita. Sebab tidak menutup kemungkinan sifat orang Yahudi dan sifat orang Nasrani ini pun bisa kita lakukan. Ya. Termasuk sebab-sebab kenapa dia tersesat, kenapa dia dimurkai. Sebabnya pun tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan, sehingga perbuatan kita persis dengan perbuatan orang Yahudi. Mari kita simak alasannya. Ya. Orang Yahudi dikatakan dimurkai Allah itu disebabkan mereka la ya'maluna ma'alimu. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, mereka tidak mengamalkan perkara yang mereka ketahui. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 146, disebutkan di situ di tengah-tengah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Nggih, ada sudah ketemu Ustaz? Nggih, monggo dibaca terjemahnya. Langsung mulai. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui kebenaran. Nah, kalimat ini sudah menunjukkan, Pak, orang tidak menerima kebenaran bukan berarti nggak ngerti kebenaran. Saged dipahami ini? Orang tidak menerima atau membenci kebenaran itu bukan berarti nggak ngerti kebenaran. Orang Yahudi itu ngerti. Ngerti tentang apa? Ngerti orang yang namanya Muhammad itu adalah nabi yang dijanjikan oleh Allah. Mereka ngerti. Ya. Mereka paham. Mereka tahu persis, Pak. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di sana, ya. Allah taala menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal apa? Anak kandungnya sendiri. Subhanallah. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, orang tua mengenal anaknya itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau seandainya ada orang tua, ya ada orang tua mencari anaknya, di mana di sana berkumpul ada berpuluh-puluh anak, bahkan mungkin beratus-ratus anak, dia pasti tahu yang mana anaknya itu pasti tahu. Makanya orang tua yang jemput anak sekolah, begitu anak-anak keluar berudul di kelas ratusan anak, tidak mungkin orang keliru anaknya orang lain. Pernah sampean ketelisut? Hah? Pernah orang tua ketelisut keliru, gue anak tonggo nih, loh kok keliru? Nah, nggak pernah ada. Walaupun mungkin wajahnya mirip, walaupun mungkin suaranya mirip, tapi orang tua tahu persis bahwa itu adalah anaknya. Ya. Coba kita simak di dalam surat 5 ayat 60. Ya. Ya. Surat 5 ayat berapa? Ayat 60.
Ya, maka Ustaz. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Ya, Allah sebutkan demikian. Tentang penyimpangan mereka, keburukan sifat mereka. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat bahwa orang Yahudi itu setiap hari berdoa. Apa doanya? Mari kita simak doa mereka. Allahumma ba'ath hadan nabi alladzi najiduhu maktuban indana. Orang Yahudi mengatakan, ya Allah, utuslah nabi ini alladzi najiduhu maktuban indana, yang kami temukan tertulis di dalam kitab-kitab kami. Dalam Taurat sudah disebutkan nanti nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dalam Injil disebutkan nanti nabi akhir zaman namanya Muhammad. Maka di situ disebutkan kalau engkau sudah mengutus mereka dan apabila nabi yang kau janjikan itu sudah datang kepada kami, apa katanya? Hatta nu'adzibal musyrikin wa naqtuluhum. Maka kami akan berperang melawan orang-orang kafir dan akan memerangi mereka, akan mengalahkan mereka. Sebab janji Allah di dalam Taurat itu, barang siapa yang beriman dengan nabi tersebut, mengikuti nabi tersebut, membela nabi tersebut, maka mereka akan diberikan kemuliaan dan kejayaan. Maka itu yang diharapkan orang Yahudi. Makanya mereka berdoa setiap hari agar nabi yang dijanjikan di dalam Taurat itu apa? Didatangkan oleh Allah. Namun falamma ba'atallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala nabi diutus di tengah-tengah mereka, wa ra'ahu annahu min ghairihim, dan mereka tahu ternyata nabi yang diutus bukan dari kalangan mereka. Perhatikan, bukan dari Bani Israel. Ternyata nabi yang diutus ini dari Bani Ismail. Ya, apa kata mereka? Kafarubih. Spontan mereka kufur kepada nabi. Padahal baru saja dia apa tadi doanya? Ya Allah, utuslah nabi yang kau janjikan di dalam kitab kami ini, sehingga nanti kami beriman kepadanya, kami akan mengikutinya, kami akan bersamanya, membantunya, dan kami perang dengan orang-orang kafir. Ya, tapi begitu nabi yang diutus dan mereka tahu ternyata bukan darangan kali kalangan Bani Israel, mereka ingkari, mereka tolak kenabiannya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 89 ayat 90. Al-Baqarah ayat 89 dan ayat 90. Mari kita simak di surat tersebut. Ya. Nggih, langsung. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung keberkahan demi keberkahan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Nah, di ayat yang 90, coba jenengan bersani ayatnya. Di ayat yang 90 disebutkan apa yang menyebabkan dia menolak kenabian Nabi Muhammad. Ya, apa yang menyebabkan mereka menolak dengan kenabian Nabi Muhammad ini? Ya,
mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, ya, itu disebabkan bagian karena apa? Kedengkian. Karena dengki dengan kenapa kok Muhammad? Kenapa kok Bani Ismail yang dijadikan penutup para nabi? Ini yang hatinya nggak terima itu, Pak. Makanya nih Pak, sampai sekarang pun demikian, dan itu berakhir terus menerus. Makanya panjenengan dengan saya yang punya penyakit mangkel benci itu bahaya sekali. Kalau dasarnya sudah nggak suka, kalau dasarnya sudah benci, bener pun jadi jelek. Sakit dipaham? Coba, pernah nggak kita membenci orang? Nggak usah dijawab. Ya. Coba, kalau orang yang Anda benci itu ngomong apapun yang dia omong, gak mungkin Anda terima, sulit dengan terima. Senyumnya pun jadi jelek, Pak. Guyu ini loh elek, Pak. Jadi yang masalah ini bukan orangnya. Jelas ya? Yang bermasalah bukan orangnya. Insya Allah. Ini. Makanya tolong diperhatikan dengan baik persoalan-persoalan tersebut. Disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kenapa mereka menolak kebenaran padahal sebelumnya mereka minta apa tadi? Kok kan aneh, Pak. Ngaten nggih, nek wong kundu but minta pekerjaan. Tentu begitu pekerjaan itu datang gimana? Senang. Iya kan? Orang minta jodoh ternyata jodohnya datang gimana? Senang. Orang minta kesembuhan, minta obat-obatnya datang gimana? Orang haus minta minum, begitu air minum datang gimana? Ini enggak. Orang minta kebenaran, tapi begitu kebenaran datang dia tolak. Ironis. Diingkari, bukan cuma ditolak, diingkari. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang diutus oleh Allah tidak seperti yang diharapkan oleh hatinya, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi standar kebenarannya menurut sapa iki? Dalam standar kebenarannya menurut siapa? Menurut hawa, sing gak cocok karo awake ditolak. Persis kadang-kadang mbek kula mbek sampean. Standarnya ini apa gitu loh. Nah sekarang itu demikian Pak, di zaman sekarang terutama. Gak cocok karo kelompok Sika, gak cocok karo kelompok bubarkan, gak cocok. Bukan masalah bener salah, gak cocok. Nah kalau gak cocok dengan cocok itu jadi standar, rusak dunia ini. Dan sekarang terjadi begitu di sekitar kita. Makanya di sini lo pentingnya panjenengan dengan saya, ayo ngaji. Buka Al-Quran. Makanya jenengan jangan sekali-kali ngomong melok-melok, oh itu kelompok sesat itu. Nah, nek sampai ngomong berani mengatakan kelompok sesat, jenengan ditanya nanti. Jenengan tahu sesatnya itu di bidang apanya yang sesat, Mas? Yes, pokoknya sesat, Mas. Saged diterami ngoten niku. Saged. Secara hukum dunia dengan hukum agama bisa diterima demikian. Logikanya sinten Pak ngeten ini orang-orang sakit yang demikian ini. Saged dipaham? Artinya apa di sini? Orang tuh nggak boleh gampang-gampang menyesatkan sebelum dia tahu tentang ilmu yang sebenarnya. Jelas nih? Kalau sekedar nggak cocok ditolak, nggak cocok mesti salah. Nabi sak menukai iku salah kabeh kok akhirnya Pak. Nabi Nuh ditolak apa diterima? Karo masyarakatnya Nabi Nuh ditolak malah diterima. Siji, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Berarti salah kabeh karena nggak cocok. Yo gak ngono. Lah terus yo apa? Kan ini fakta di lapangan ini. Kan ini yang sedang terjadi. Saya dipahami ini. Nah, orang Yahudi pun demikian. Ya, orang Yahudi pun mengalami
berbuat demikian. Demikian orang Yahudi mengatakan. Karena mereka tidak sesuai dengan kami. Padahal mereka tahu. Ya, mereka tahu. Coba kita buka surat 6 ayat 20. Surat 6 ayat 20. Ya, silakan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Insyaallah. Jadi orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani, mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal. Alasannya nggak diterima karena nggak cocok dengan yang diharapkan. Kemudian muncul kedengkian, maka disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilm di antara bahaya daripada hasad. Apa saja, Pak? Pertama, di antara bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit hasad adalah karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairihi. Dia membenci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada selainnya. Artinya apa? Orang yang di dalam dirinya itu ada penyakit hasad, musibah yang pertama, dia akan membenci takdir. Ya Allah. Padahal hukumnya sikap orang mukmin kepada takdir bagaimana? Bagaimana? Dalam beriman, rukun iman yang 6 nih Pak, rukun iman yang 6 hilang salah satu, kita sudah kufur. Bisa keluar dari keislaman. Rukun iman yang 6 ini. Kenapa? Karena rukun iman yang 6 ini wajib mutlak diimani dan diterima. Begitu. Nah, kenapa dikatakan orang yang hasad kok membenci takdir? Sekarang begini, Allah memberi karunia. Allah memberi karunia, itu kan suka-suka Allah. Betul apa enggak? Allah takdirkan dia mendapat karunia. Allah pilih, dia tentukan orang itu mendapat karunia. Lalu kita membenci karunia yang Allah berikan. Berarti kita membenci apa? Dalam membenci apa? Membenci perbuatan Allah, membenci keputusan Allah. Benar apa enggak ini? Kenapa Allah kok kasih dia? Terserah tuh. Termasuk kenabian. Makanya orang Yahudi itu gak terima, Pak. Gak terima dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebenciannya sangat luar biasa pada kaum muslimin. Bagian ini pertama. Ini pertama. Musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit hasad. Yang kedua, ya, yang kedua, yang kedua musibah yang Allah berikan adalah apa? Annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-haqabah. Sesungguhnya penyakit hasad itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api akan melahap kayu bakar. Kok bisa? Penyakit hasad bisa menghabiskan amal-amal kita. Kok bisa? Dari mana kita melihatnya? Qala al-mu'allif berkata beliau berkata li'annal ghaliba, karena pada umumnya annal hasad, sesungguhnya orang yang dengki tadi alal maksud, itu berbuat dolim kepada orang yang dihasadi. Saya ulangi. Karena pada umumnya wong sing hasad itu pasti berbuat dolim kepada yang dihasadi. Ngerti maksudnya? B hasad dengan C, maka identik pada umumnya B akan berbuat dolim kepada C. Contohnya apa? Salah satunya apa? Kalau
si B itu dijak ngomong tentang si C, kira-kira yang dibicarakan tentang apanya? Kebaikannya atau keburukannya? Dalam yes, cek jelas. Nek sampean kalau benci ambek wong, begitu dijak ngomong karo wong tentang si fulan ini yang orang kita benci, kalau kita menyebut orang tersebut, yang kita sebutkan apanya? Melek tau kalau mbak sama elek. Dalam rangka apa ini? Satu, Allah mencabut kemuliaannya, Allah jatuhkan ke di hadapan manusia. Tujuannya ke situ, supaya orang tidak simpati kepadanya, supaya orang menjauhinya, dan ini perbuatan dolim. Ya, kita akan benci kepada orang yang mendekati dan akrab kepada orang yang kita benci. Katakan begini, kita itu benci kepada si A. Lalu ono panjeneng teman kita itu akrab sekali dengan si A ini. Hati kita rasanya gimana? Hah? Kira-kira gimana? Terus gak usah wong liya kesuwen. Awak dhewe iki contoh. Rasane piye? Ketika orang tersebut menyebut-nyebut nama orang yang kita benci, kita gak terima, Pak. Makanya targetnya apa? Targetnya supaya Allah menghilangkan kemuliaannya dan menjatuhkan kehormatannya. Tujuan diantara yang lain agar orang juga ikut membenci bersamanya. Ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Yang lebih mengerikan lagi apa? Dia sangat berharap kebaikan-kebaikan yang diperoleh itu hilang. Dan kita akan senang kalau orang yang kita benci itu jatuh dalam kerugian dan kerusakan. Coba orang yang kita benci tiba-tiba kita dengar bangkrut. Sampe guru nggak koncontong nggak sampean bangkrut saiki. Iya kan? Oh, tapi hati ngomong piye? Ayo jangan diingkari. Rasa non. Ini keburukan, ini dolim. Dan kedoliman ini kalau nggak hilang, na'udzubillah min syarri dzalik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, nanti sakit ditingali wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin bab tahrimudul, bab haramnya berbuat dolim. Pada hari kiamat nanti ada orang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Lalu ada orang yang datang kepada Allah yang pernah didolimi orang tersebut. Maka pahala puasa orang yang puasa tadi diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang terdolimi. Ya. Atau kemudian datang lagi orang yang didolimi yang lain, pahala puasanya diambil diberikan kepada orang yang terdolimi. Dan seterusnya sampai amal-amal yang dia lakukan habis. Makanya dalam beramal ini Pak, bukan cuma sibuk beramal. Efek sampingnya akhlak kita dengan orang sekitar kita ini bagus apa enggak? Sakitipun paham ini. Jadi nek kula mbak sampean puasa luar biasa, sholat malam luar biasa, sedekah luar biasa, tapi tidak memperhatikan akhlak kita dengan orang lain, ini bahaya, jangan tidak baik. Karena akhlak yang tidak baik bisa menghancurkan amal-amal yang kita lakukan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulana, menyebutkan seorang wanita, dia itu ahli sholat malam, dia itu ahli puasa, dia itu ahli sedekah, ahli itu sudah enggak, masya Allah luar biasa. Ini ahlinya. Jadi kalau ada orang nanya, di sini yang ahli sedekah siapa? Pasti cuma mengatakan si fulana ini. Karena dikenal kedermawanannya, sangat dikenal. Namun di sisi yang lain ada titik lemahnya. Apa titik lemahnya? Dia itu kalau ngomong orang nyelekit. Kalau ngomong apa? Jadi orang yang ngrungokne niku sakit hati. Mendengar ucap nek dermawane mboten nyacat, Jawane mboten nyacat, lomane mboten nyacat. Nek ngomong niku. Ini kadang-kadang gandengan Pak. Gandengannya apa? Sifat. Nek ngomong kuasa, ya tapi gak tegoan. Gitu.
nek ngomong ngene ku tapi wong ku dermawan masjid iku wis iku taman iku wong-wong wis masyaallah deh. Awas hati-hati. Apa komentar Nabi ketika ditanya tentang orang seperti ini? Bagaimana menurut pendapat Anda ya Rasul dengan si fulana ini? Tekun sholatnya luar biasa, puasanya, sedekahnya, tapi titik lemahnya di situ. Apa jawab Nabi? Sangat mengejutkan, Pak. Beliau mengatakan la khairu fiha. Enggak ada kebaikan bagi orang semacam ini. Itu satu pernyataan dari Nabi yang mengejutkan para sahabat. Yang kedua apa? Wahia finnar. Dan dia berada di dalam neraka. Kenapa? Kebaikan itu ketika dinodai dengan sebuah sifat memberi tapi menyakitkan. Makanya ayatnya kan gandengannya apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak amal-amal sedekahmu itu. Dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Itu digambarkan oleh Allah dua perbuatan ini, Pak. Itu seperti ada batu licin, kemudian di atasnya ada debu tipis, kemudian diterpa hujan lebat. Apa yang terjadi pada batu licin ini? Di mana debu-debunya? Debu itu digambarkan amal, batu yang licin digambarkan sebuah perbuatan hati yang buruk bagi manusia. Sedangkan hujan yang lebat itu adalah perbuatan buruknya. Maka amal yang tipis ini dirusak dengan sikap yang tidak baik. Maka tidak ada sedikit pun yang dia kuasai dari apa yang dia amalkan, habis. Ini dampak buruk hasad yang kedua. Yang ketiga, ya, ma yaqau fi qalbil hasid minal hasrati wal jahim wan nar. Masya Allah. Orang yang hatinya ada kehasatan, dia akan ditimpa keguncangan hati, penderitaan hidup, kesedihan dan rasa panas. Setiap melihat orang yang dibenci mendapat nikmat. Nah, makanya Yahudi itu kalau mendengar, jangankan wajah Muhammad, dengar nama Muhammad itu sudah apa? Iya. Makanya orang kadung benci ini namanya Pak. Wes jenenge ojo sebut-sebut ya. Ojo disebut-sebut ngarep. Lagi mboten? Aku gak kepen ngrungokno jenenge. Jenenge tak gak terima, Pak. Coba diundang, perlu diundang enggak usah. Pasti begitu. Kebencian itu Masya Allah ini luar biasa. Ini musibah yang keberapa? Akan menjadikan penderitaan hidup. Makanya salah satu sebab orang menderita itu apabila di dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan. Ndak iso enak jiwa orang yang penuh dengan permusuhan itu. Ndak akan tenang jiwa orang-orang yang di dalamnya ada hasad, itu ndak mungkin tenang. Dia akan mengintai, dia akan mencari-cari informasi, dia akan dia akan menggunjing. Masya Allah. Itu buah daripada penyakit hasad. Dan yang paling mengerikan yang keempat apa Pak? Mamnu anil haq, menolak kebenaran yang disampaikan orang yang dia benci. Ya, menolak kebenaran yang dibawa oleh orang yang dia benci. Kalau yang dibenci itu menyampaikan kebenaran, mustahil diterima orang yang membencinya. Bukan karena yang dibawa salah, bukan ajarannya yang menyimpang, tapi dasar awalnya adalah apa? Kebencian dan hasad. Ini yang paling bahaya. Ya, contoh orang benci dengan yang namanya Abdul Rauf. Mocong ini daftar jadwal pengajian, ndelok jenenge tok ning lho. Wis muntah-muntah.
Sopo iki maneh. Loh bener ini Pak. Hati itu nggak bisa dipungkiri Pak. Makanya sekarang yang jadi kambing hitam semua kejahatan itu adalah teman-teman yang dijuluki Salafi Wahabi. Salafi, Salafi. Pokoknya denger Salafi ngoten kuwi awak niki kobong kabeh rambut nih. Jadi seakan-akan digambarkan makhluk yang mengerikan, bertaring panjang, bertetesan darah. Julukan-julukan dan simbol-simbol yang mengerikan, fitnah-fitnah yang kecil ditujukan supaya apa? Orang menjauhinya. Coba kalau jenengan ikut katakan komentar. Jenengan pernah baca kitabnya dereng? Yang dikaji apa? Pernah baca? Nah kalau belum, kok bisa jenengan komentar dari mana? Makanya kalau ingin tahu sesuatu atau kelompok sesuatu yang Anda katakan kelompok, oke lah kelompok. Itu benar atau salah, baca kitabnya. Standar untuk melihat itu minimal atau tidak, baca kitabnya. Kenapa kok kitabnya Pak? Kenapa kok kitabnya? Karena kitab itu yang akan menjadi apa? Iya. Itu yang akan dijalani, yang dikaji ternyata subhanallah. Katanya anti madhab Syafi'i. Kita mengkaji kitab Syafi'iyah. Madhabnya Imam Syafi'i kita kaji. Kitab Bulughul Maram kita kaji. Arba'in Nawawi kita kaji. Riyadhus Shalihin kita kaji. Kita amalkan kandungannya ini. Kenapa itu benar? Jadi kalau kita dikatakan memusuhi madhab Syafi'i ini salah betul. Kita justru mengamalkannya. Bahkan nek jenengan menyatakan madhab Syafi'i benci cadar sampean becuk berdusta besar, bohong jenengan. Kenapa? Madhab Syafi'i mengatakan wajib menutup wajah itu. Ayo, lah kaget aja sampean. Buka tafsir Jalalain. Ikut tafsir yang paling tipis ngene pesantren Jalalain. Wonten gene surat Al-Ahzab ayat 59. Jenengan buka tafsirnya. Itu yang paling dipakai teman-teman Syafi'iyah di pondok pesantren. Jenengan buka tafsirnya. Nek tulung duwe gak usah dibuka. Sampeyan duwe dulu gitu loh. Supaya tahu. Makanya kita katakan itu fitnah. Lengan lek-lekan dah. Jenggot, cingkrang. Saya itu mengamalkan kitab Riyadhus Shalihin Pak. Saya dulu belum ngaji terus mboten jenggoten. Nah ngapula kuru jenggoten ya patek elek, enggak patek ganteng ya. Cingkrang sisa. Jane mboten seneng kula. Tapi begitu ngaji kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada babul libas, bab tentang pakaian. Sampeyan buka. Apa yang dibahas di sana itu? Justru yang dipersoalkan itu celana yang menutup mata kaki yang dipermasalahkan. Dadi yang di atas mata kaki aman. Justru yang dibahas sekarang apa? Loh, ngono ku walik sampean balian lho kan? Dibuka, sampean buka sudah buka. Itu kitabnya Imam An-Nawawi. Madhab terkenal, ulama paling cerdas, paling bagus karya ilmunya dalam madhab Syafi'iyah. Kami amalkan. Oh gitu, jangan buka. Cekak cingkrang tadi masalah. Ayo coba dibuka. Beli kitabnya, kaji kandungannya. Lah sampean kadang-kadang sing ironis niku Pak yo. Wis gesok maca Quran, salat arang-arang, kadang-kadang melok mangkel ngono. Sing buruk lagi mengatakan orang lain tersesat. Nah ini parah lagi. Wong dia sendiri aja enggak salat gitu loh. Jelas ya? Enggak bisa baca Quran bagaimana? Nah inilah makanya saya katakan ini bukan kita bentur-benturkan. Jangan salah paham untuk membenahi pola pikir kita ini. Ayo ditandani secara keilmuan. Baik bapak-bapak, ini jadi yang paling buruk, dampak yang paling mengerikan, musibah yang paling berat dari penyakit hasad itu adalah apa? Terhalang untuk mendapat hidayah. Ini yang paling besar. Terhalang untuk mendapat hidayah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.